Saya akan mute kembali semuanya dan diingatkan kembali untuk seluruh siswa untuk mempermudah absensi, mohon menggunakan format yang sudah biasa dilakukan, yaitu kelas, spasi strip, spasi nama kamu. Jangan sampai nanti sebenarnya kamu ada di sini, tapi nanti di absen sama guru kamu nggak ada di sini. Oke, mari kita mulai. Shalom. Selamat pagi kepada orang tua, wali murid, Bapak Ibu guru dan staf, dan kepada anak didik kami yang kami kasihi. Tidak terasa ya, hari ini adalah hari terakhir The Week of Prayer kita, di mana kita sudah menikmati pelajaran-pelajaran dengan topik yang sangat menarik dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Hari Senin kita belajar bagaimana adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan juga murid. Bagaimana juga kita diajarkan bertanggung jawab yang dimulai dengan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain-lain. Hari kedua, bagaimana kita diingatkan kembali menjadi saling menghargai, saling mengerti antara orang tua dan murid, sehingga anak senang, orang tua pun juga senang. Kemudian bagaimana kita tingkah laku kita sangat berperan penting terhadap masa depan kita. Jadilah seperti Daniel yang berani mempertahankan prinsip-prinsip keimanannya kepada Tuhan. Dan kemarin kita belajar untuk menggunakan waktu kita dengan baik dan jangan menjadi orang yang malas. Dan tiba pada hari ini, di hari yang terakhir, dengan topik yang tidak kalah menarik dan tidak kalah pentingnya, yaitu Allah akan menggunakan Munak dengan pembicara kita, Pendeta Raymond Lohonauman. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masing-masing, mengundang Roh Kudus Tuhan untuk tetap menuntun hati dan pikiran kita mendengarkan pelajaran pada pagi hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian bagi Tuhan yang akan dibawakan oleh Selapur Choir dan dilanjutkan dengan doa buka oleh Bapak Agus Bianto.
Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alangkah baiknya mari kita tunduk kepala dan kita semuanya satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, puji syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Bapa pada kami. Bapa masih mengaruniakan pada kami nafas kehidupan, kesempatan dan berkat-berkat lain yang Bapa curahkan pada kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan pada pagi ini Bapa, kami dihimpun di pertemuan Zoom ini oleh karena kasih Tuhan untuk melanjutkan acara kami, yaitu acara Pekan Doa di sepanjang satu minggu ini. Bapa, kami rindu untuk mendengar dan mempelajari sabda-Mu. Berkati dan urapi hamba Tuhan yang akan mengutarakan firman-Mu, Pendeta Raymond Lohonomon. Berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesembuhan kepada beliau agar beliau berkata-kata setuju dan sesuai dengan kehendak Bapa. Dan berkati masing-masing kami, Bapa, agar kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, sehingga firman yang akan kami pelajari dan kami dengarkan dapat kami mengerti sepenuhnya, dan biarlah itu dapat membawa kami lebih dekat kepada Bapa dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati acara kami ini dari permulaan hingga pada akhirnya. Bapa, kami teringat akan orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat saudara kami. Biarlah Bapa menyertai, memberkati mereka semuanya, mengurapi mereka melalui urapan Roh Kudus agar mereka juga seperti halnya kami di sini menyerahkan kehidupan, pekerjaan, pelayanan hanya kepada Bapa saja yang di surga. Bapa, ampuni kami dari kesalahan dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita nyanyikan lagu tema kita, Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Baiklah, sebelum Pendeta Raymond Lohonomon membagikan pelajarannya pada pagi hari ini, kami menyerahkan kepada Sir Huta Barat untuk mengatakan 1 dan 2 hal. Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Kembali saya menyampaikan selamat pagi kepada Bapak, Ibu Guru dan staf, kepada orang tua murid kami yang kami kasihi, dan juga kepada anak-anak kami tercinta di seluruh tanah air. Semoga di hari Jumat, hari terakhir Pekan Doa kita ini, kita tetap terberkati dan semangat mengikutinya dari awal hingga berakhir nanti. Nah, untuk persiapan Bapak Pendeta Raymond, sebelum beliau menyampaikan,
kita merasa perlu untuk meminta pandangan atau pendapat kesan pesan sedikit dari beberapa anak didik kami sehubungan dengan kegiatan pekan doa kita ini selama 1 minggu ini atau 5 hari. Nah, yang pertama yang selalu setia kami lihat hadir di sini, sebenarnya banyak yang setia, tapi mewakili salah satu ya. Bolehkah anak didik kami Michael Sihombing, kemudian Hafiditia Putri, dan yang terakhir Sunshine. Minta pendapatnya ya, boleh berikan kesan dan pesanmu selama mengikuti pekan doa 1 minggu ini. Apa kesan dan pesanmu? Boleh dari Michael Sihombing dulu, silakan di unmute untuk bisa berbicara. Pasti bisa Michael Sihombing ini. Ayo nak. Apa kesan dan pesanmu? Apakah sudah terhubung saya? Ya, sudah Pak Raymond. Silakan Michael Sihombing. Baik, Sir. Sebelumnya selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita 1 pekan untuk dapat beribadah pekan doa kita di Selapur. Saya cuma mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, Sir yang sudah membuat acara pekan doa ini. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kemudian yang kedua, anak kami Hafiditia Rizkia Putri. Silakan nak, ayo berikan kesan dan pesanmu. Selamat pagi buat kita semua, khususnya buat Sir. Khusus buat saya? Ya. Semua khusus buat saya. Ya, terima kasih anak ya. Ayo, apa kesan dan pesanmu? Memang ini tidak direncanakan, ini tiba-tiba ditanyakan. Jadi kamu mungkin grogi, tidak apa-apa. Ayo, himpun kekuatanmu, bicara Lana. Oke, belum ya? Nah, Sunshine dulu, Sunshine. Good morning, Sunshine. How are you today? Would you speak English? Sunshine? Tidak ada ya? Tidak. Tadi ada dia, saya lihat. Oke, kalau begitu, alumnus kita, Abang Andreas Simarmata. Ayo Bang, apa kesan dan pesanmu Bang? Halo. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Saya sangat berkesan dengan KKR ini, terkhususnya beberapa yang saya ikuti, karena tidak semua yang saya ikuti karena saya masih kuliah dan sedang minggu ujian. Ya. Tapi ketika saya mendengarkan KKR ini, saya banyak termotivasi untuk menjadi lebih baik, terkhususnya yang ketika mengenai waktu, bagaimana waktu itu sangat penting, di mana kita harus mengatur waktu kita dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita rencanakan dapat terjadi. Nah, melalui KKR ini juga seharusnya bagi kita bukan hanya kita mendengarkan atau kita hanya isi absen, tapi kita harus bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita. Oke, thank you Bang. Oke, Sunshine, I'm here katanya. Please, Sunshine. Unmute Sunshine. Ini yang terakhir ya. Sunshine. Good morning, everyone. Good morning. My impression during this week was amazing. I feel blessed by the sermons. I never had this kind of week of prayer from school before.
So it's first time from school. Oke, thank you Sunshine. Welcome. May God bless us. Sekarang saya serahkan kepada MC atau langsung kepada Pak Pendeta Raymond. Nanti kita lihat ya, dengarkan apa kata Pak Pendeta Raymond. Pak Pendeta Raymond sendiri yang akan jelaskan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, untuk kesempatan yang indah ini, kita serahkan kepada Pendeta Raymond Lohonaman untuk membagikan pelajarannya. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak? Pak. Saya coba untuk share screen ini ya. Oke, bisa kelihatan share screen-nya? Ya, sudah. Sudah kelihatan, Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Saya perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan, meskipun dalam kondisi saya saat ini yang terbatas, barangkali saya boleh tunjukkan kepada saudara-saudara hanya untuk beberapa saat. Ini bagaimana ini? Mudah-mudahan ini bisa. Ya. Belum dimakan Bapak, ada apa-apa. Iya, sedikit lagi ya, Mas. Iya. Saya kira sudah dimakan. Iya. Piring potongnya. Oke, bisa kelihatan ya wajah saya. Ya, bisa Pak. Sudah kelihatan. Jadi ini saya berada saat ini di rumah sakit. Saya mute lagi supaya saya bisa. Jadi ceritanya kemarin sore saya atau siang sepulang dari Selapur, saya oleh karena minggu ini kami ada retreat juga di Sumberokas, jadi saya ke sana. Lalu kemudian sore hari menjelang malam ada olahraga, saya ikut ya hanya untuk rame-rame. Tapi tiba-tiba tanpa diduga ada teman adik-adik kecil, kemudian dia tendang bola karena mungkin saya sudah tua jadi refleks saya kurang begitu gesit. Di waktu bola itu memantul, kena ke mata saya sangat keras. Saya pikir ya saya sering bermain bola dan hal seperti itu lumrah lah. Ditendang atau kena bola itu biasa. Saya pikir itu hanya sakit sebentar. Tiba-tiba setelah dia terpukul keras begitu, saya rasa seperti mau copot mata saya. Lalu kemudian saya langsung kesakitan. Beberapa menit berjalan tidak ada perubahan. Akhirnya saya dibawa ke dokter mata di Pandaan. Pada waktu periksa di Pandaan dokter di sana katakan, wah ini tidak bisa ditangani di sini Pak, ini harus langsung dirujuk ke rumah sakit di Undaan atau di Surabaya. Jadi saya langsung dilarikan oleh Pendeta John dengan mengendarai mobilnya, kemudian langsung ke Surabaya, masuk di rumah sakit, dokter lagi periksa, dokter katakan, wah ini Pak, nggak bisa bapaknya langsung pulang, ini harus bapak nginap karena perdarahannya besar, karena pecah pembuluh darah. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya tidak punya pilihan dengan kondisi istri dan anak-anak ada di Sumberokas, dengan baju yang seadanya, saya hanya punya satu baju ini, saya ada di rumah sakit ini, untuk tidak tahu berapa lama, jam 9, saya sabar sebenarnya pagi ini akan di USG khusus, tapi saya katakan tunggu sebentar setelah saya selesai mengadakan acara ini. Dan saya percaya saudara-saudara mendoakan saya. Saat ini mata saya sama sekali tidak bisa lihat yang kanan, tapi saya hanya menggunakan mata yang kiri, padahal mata kiri ini adalah mata yang terbatas oleh karena saya mata kiri ini hampir 4 min-nya, jadi sangat terbatas. Tapi saya bersyukur saya boleh pagi ini berkesempatan bersama dengan teman-teman orang-orang muda yang ada di Selapur. Jadi begini kondisi mata saya sekarang, saya harus tutup. Saya minta maaf dengan kondisi yang apa adanya, oleh karena saya tidak punya apa-apa di rumah sakit ini, saya seorang diri, tapi saya berusaha untuk berbicara pada pagi ini. Nah, bolehkah ada yang memberikan respon bahwa slide saya ini kelihatan? Bisa? Andreas. Dan kemudian yang lain-lain, terima kasih. Oke, judul pembicaraan kita pada siang atau pagi ini adalah Allah akan menggunakanmu nak. Setiap kita, kalau kita mau dan kalau kita membuka hati kita dan kita bersedia, Allah mau menggunakan.
Tetapi persoalannya adalah kita mau digunakan atau tidak. Pada pagi ini saya ingin kita membuka satu ayat dalam Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 katakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan ayat ini. Ayat ini ditujukan kepada Yeremia muda yang Tuhan katakan dia akan menggunakan Yeremia. Nah, jika Yeremia Tuhan kenal dan kemudian Tuhan gunakan, kita pun demikian. Asalkan kita membuka hati kita, kita percaya, kita yakin bahwa sejak kita lahir atau sejak bahkan kita dari kandungan, Tuhan menetapkan kita, mengenal kita dan akan menggunakan kita. Namun demikian, yang harus kita perhatikan adalah Tuhan itu tidak bisa memaksa. Dia punya rencana yang indah. Yeremia pasal 29 dia katakan ayat 11, Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera, hari depan yang baik. Nah, persoalannya kenapa hari ini ada orang sukses, ada orang gagal. Ada orang baik, ada orang jahat. Persoalannya bukan karena takdir atau Tuhan menentukan orang itu seperti itu. Tetapi itu semata-mata oleh karena pilihan yang dilakukan oleh setiap orang. Jangan lupa, dari awal manusia diciptakan selalu ada apa yang disebut power of choice, kuasa untuk memilih. Adik-adik, kuasa untuk memilih juga itu ada pada adik-adik, ada pada kita semua. Baik, saya ingin menceritakan kisah tentang Musa dan orang Israel. Saya berbicara lebih dulu mengenai periode penjajahan Mesir atas Israel. Kejadian 15 ayat 13 katakan begini, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah, ini kepada Abraham, jauh sebelum ada eksistensi sebuah bangsa Israel. Tuhan katakan, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Luar biasa Tuhan itu. Jauh sebelum ada sebuah bangsa, bahkan jauh sebelum peristiwa perbudakan terjadi, Tuhan sudah katakan 400 tahun kamu ada di sana. Dan yang lebih hebat lagi, Tuhan katakan begini, pada masa 400 tahun itu telah digenapkan, atau setelah masa itu digenapkan, kemudian kutipan Roh Nubuat katakan begini, pada hari itu juga Tuhan telah membawa segala bala tentara Israel keluar dari negeri Mesir. Jadi bukan hanya pribadi yang Tuhan bisa atur, tapi orang banyak, bangsa, termasuk seluruh murid, seluruh siswa, seluruh guru, semua kita bisa diatur oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Allah Maha Pengatur. Mengatur kehidupan, mengatur masa depan, dan mengatur segalanya. Dan sekali lagi, asalkan kita mau menyerahkan kepada tangan Tuhan. Nah, menyangkut Musa, disebutkan begini, pemimpin-pemimpin orang Israel telah diberitahu oleh malaikat-malaikat bahwa waktu kelepasan mereka sudah dekat. Jadi pada waktu 400 tahun itu hampir selesai, seluruh pemimpin itu sudah diberitahu bahwa Musa adalah orang yang Allah akan gunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Malaikat-malaikat memberitahukan kepada Musa bahwa Allah telah memilih dia untuk menghancurkan belenggu penjajahan umatnya. Nah, di tempat yang terpisah, Musa tidak tahu. Kalau kita baca di dalam cerita Alkitab, di buku Keluaran, Musa itu sementara bekerja sebagai seorang penggembala domba, ternak di padang. Bahkan ketika Tuhan bertemu dengan dia dengan cara yang ajaib di semak belukar, Musa sama sekali tidak tahu ada apa di balik itu. Yang ada hanyalah dia menyaksikan sesuatu fenomena yang tidak biasa. Baik. Namun demikian, jelas kutipan ini mengatakan bahwa Tuhan telah memilih dia. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bersedia bahkan untuk itu, sampai-sampai dia menolak berkali-kali sehingga Tuhan harus melakukan sesuatu kepadanya dan memberikan asisten, yaitu Harun, kepada Musa untuk menjadi juru bicara. Artinya bahwa orang ini tidak berpikir untuk menjadi orang yang
Tuhan gunakan, tapi Tuhan gunakan dia. Baik, saya mau bicara tentang Musa. Apa yang Anda ketahui tentang Musa? Yang pertama, yang kita tahu adalah dia adalah anak Amram dan Yokebed dari suku Lewi. Benar itu, Alkitab memberikan informasi seperti itu. Kemudian, dia akhirnya menjadi anak angkat putri Firaun. Lalu, dia juga adalah saudara dari Harun dan Miriam. Dan dia adalah pemimpin orang Israel. Saya pikir semua kita tahu garis besar tentang figur Musa seperti ini. Tetapi, lebih daripada itu, ada sesuatu yang luar biasa tentang Musa. Sejarah Musa, mari kita perhatikan. Musa adalah seorang yang hampir saja mati karena pembunuhan massal atau genocide, di mana peristiwa Musa lahir, terjadi perintah dari Firaun untuk membunuh seluruh anak-anak yang masih kecil. Itu sama dengan peristiwa pada waktu Yesus lahir. Sama, ada genocide terjadi di sana. Tapi akhirnya keduanya lolos. Kemudian saat Musa lahir, Mesir diperintah oleh Tutmose I. Ingat, Tutmose I. Kemudian Firaun ini tidak punya anak laki-laki selain seorang putri bernama Hatshepsut. Putri inilah yang menemukan Musa. Nah, bagaimana sampai dia ketemu, lalu kemudian bagaimana itu terjadi, sebentar saya akan jelaskan. Dan kita tahu bahwa pada waktu putri itu ketemu Musa, akhirnya dia mengangkat Musa menjadi anaknya. Dan untuk memberi legitimasi kepada Hatshepsut sebagai pewaris tahta, maka Tutmose I ayahnya mengawinkannya. Jadi ini tentang Hatshepsut ya. Oh ya, saya mau memberikan informasi. Dalam sejarah Mesir ada dua ratu yang terkenal. Ratu yang terkenal sampai hari ini orang tahu adalah Cleopatra. Seorang yang punya cerita kisah dengan pemimpin Roma, dan juga seorang yang akhirnya bersama dengan pemimpin Roma itu mati bunuh diri, tapi terkenal karena kecantikannya. Saya tidak bicara Cleopatra, tapi putri yang lain, wanita yang lain yang terkenal dari Mesir adalah Hatshepsut. Hatshepsut inilah yang dimengerti sebagai ibu angkat dari Musa. Nah, pada waktu Hatshepsut ini yang seorang wanita naik takhta untuk memberikan legitimasi, maka dia dikawinkan dengan seorang lelaki, keluarga dari Tutmose I, dan diberi gelar Tutmose II. Sayangnya mereka tidak punya anak laki-laki. Lalu kemudian tidak lama kemudian suaminya ini Tutmose II ini meninggal, dan supaya kembali memberikan legitimasi maka diangkatlah Tutmose III, keponakan dari Tutmose I, mendampingi anaknya yaitu Hatshepsut, dan pada saat itulah kemudian peristiwa-peristiwa selanjutnya terjadi. Namun pada waktu Musa ditemukan, Musa pada waktu itu dipersiapkan untuk menjadi Tutmose IV atau pengganti dari Tutmose II. Dia mungkin akan bergelar Tutmose III, Tutmose IV, entahlah, tetapi dia adalah anak, dianggap anak sah. Sebentar saya akan jelaskan, dari keluarga Hatshepsut dan Tutmose II. Sekali lagi, pasangan ini tidak dikaruniai anak lelaki, sehingga Musa seharusnya akan mewarisi takhta mereka dengan gelar Tutmose III. Nah, Hatshepsut sendiri sempat memerintah setelah suaminya mangkat selama 20 tahun, sebelum akhirnya dia meninggal. Nah, saya mau cerita tentang beberapa hal mengenai Musa yang mungkin Anda tidak temukan di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Kisah pasal 7 ayat 21. Di tulisan itu menyebutkan, lalu ia dibuang, tetapi Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuh seperti anaknya sendiri. Putri Firaun maksudnya. Kelihatan ini seperti hal yang biasa ya. Seorang putri bersama dengan dayang-dayang datang mandi ke sungai, lalu kemudian dia temukan anak ini dan kemudian dia ambil. Tapi tahukah saudara, ini adalah sesuatu yang tidak biasa dan kemudian tidak dicatat dalam Alkitab. Dan ini yang saya mau beritahukan kepada adik-adik. Jadi begini, pada waktu Musa ditaruh di air, kemudian Firaun datang. Ingat, Musa kenapa ditaruh di air? Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, ada genocide, pembunuhan massal terhadap anak-anak di sana, sehingga ibunya untuk menyembunyikan dia taruh di sungai itu seharian supaya anak ini aman. Nah,
Musa sendiri berarti diambil dari air. Musa atau Mose dalam bahasa Mesir itu adalah gelar kerajaan karena ada unsur mistik dan kepercayaan Mesir di sana. Sebentar saya akan jelaskan. Nama-nama Firaun seperti Ahmose artinya seorang yang terlahir dari dewa Ah, yaitu dewa bulan. Kahmose, seorang yang lahir dari dewa Ka atau penguasa jiwa. Nah, Sungai Nil perlu diketahui begini. Sungai Nil ini punya penjaga. Orang Mesir ini percaya klinik mistik, ya. Jadi sama seperti mungkin di tanah Jawa ini banyak sekali orang yang mempercayai hal-hal klinik, hal-hal mistik. Di Mesir saat itu Sungai Nil dianggap adalah sungai yang memiliki kekuatan ilahi. Kenapa? Karena sesungguhnya Mesir ini adalah bagian dari Afrika. Adik-adik tahu bahwa Afrika sebagian besar adalah daerah kering pada saat itu, ya. Sekarang ini mungkin setelah ada modernisasi, dibuat waduk dan lain sebagainya, tapi sebagian besar Afrika itu atau beberapa daerah Afrika itu adalah daerah kering, apalagi di daerah utara, daerah delta dari benua Afrika. Nah, namun demikian sepanjang tahun Mesir itu selalu subur. Kenapa? Karena ada sungai Nil yang terus mengalir yang tidak pernah berhenti airnya. Itu mungkin sama dengan sungai Brantas yang ada di Jawa ini yang terus mengalir, atau sungai Bengawan Solo yang terus mengalir sepanjang tahun yang walaupun tidak ada musim hujan. Jadi sungai Nil ini terus mengalir sehingga pertanian di Mesir itu subur. Dan orang Mesir percaya itu karena kebaikan dari dewa Hapi. Nah, lalu pada saat itu kita sebutkan atau Alkitab mencatat bahwa istri, Hatshepsut, putri Firaun ini pergi mandi. Pertanyaan, pernahkah kita pikirkan fenomena atau kasus ini? Apakah tidak ada kamar mandi atau tempat mandi yang bagus, yang layak, atau bahkan tidak ada kolam renang di istana Firaun sehingga mereka harus pergi ke sungai seperti ini? Ingat, sungai itu walaupun dia bagus, tapi tetap tidak bersih, tidak sebersih apa yang ada di rumah kita, bukan? Apakah tidak pernah terpikir untuk pertanyaan ini? Saya mau kasih tahu yang tidak ada di Alkitab. Orang Mesir itu mempunyai kebiasaan, tradisi untuk datang ke Sungai Nil, mengadakan penyembahan di sana. Mereka akan mengadakan ritual untuk meminta berkat. Di Sungai Nil, di mana mereka yakin penguasanya adalah dewa Hapi, selalu menjawab doa-doa mereka. Jadi ini sama dengan Sungai Gangga di India, yang walaupun kotor sekali, tetapi setiap tahun selalu masyarakat India dari golongan agama tertentu, mereka mengadakan ritual di sana setiap tahun. Nah, orang mungkin katakan orang India ini makan seperti atau hidup di, jadi ini adalah sungai tempat mereka mandi, tempat mereka mengadakan ritual, tapi di tempat itu juga mereka membuang sampah. Di situ juga kalau mereka mengadakan pembakaran mayat, mereka buang di situ debunya. Jadi bisa bayangkan kotornya. Tetapi anehnya orang India ini bisa tahan, tidak sakit. Kenapa? Pernah dipikirkan begini. Orang India makanan khas mereka adalah makanan kare. Makanan khas India. Tahu enggak? Bumbu-bumbu kare ini seperti yang ada di screen ini, ada jintan di sana, ada kayu manis, ada bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Semua ini adalah sebenarnya antioksidan, jadi anti racun. Luar biasa. Itu sebabnya orang India, walaupun mereka makan seperti ini mungkin diambil dari air kotor, tapi karena ada campuran rempah-rempah seperti ini, sehingga mereka terhindar. Dan memang Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi saya mau kasih tahu kalau ada racun yang berbahaya, gunakan tumbuh-tumbuhan ini, itu akan menolong kita untuk terhindar dari racun. Jadi contoh, kunyit itu berkhasiat untuk melawan bakteri. Bawang putih itu untuk menguatkan lambung, mendorong berkeringat, membantu kelancaran, dan lain sebagainya. Itu juga anti kuman, bawang putih. Merica, ketumbar, pala adalah antibiotik melawan kuman. Jadi, kembali lagi,
Ini hanya intermezzo yang saya ceritakan tadi, tetapi sekali lagi Putri Firaun datang ke sungai itu adalah sebuah ritual penyembahan. Jadi ketika dia temukan Musa, Musa itu dianggap sebagai pemberian dewa Hapi bagi Putri Firaun yang belum ada anak laki-laki. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, nama lengkap dari Musa sebenarnya adalah Hapi Mose, yang maknanya adalah seorang yang diangkat dari air atau pemberian dari penguasa sungai Nil, yaitu dewa Hapi. Nah, jadi karena ini dianggap sebagai pemberian ilahi dewa Hapi, Musa ini benar-benar dipandang sebagai anak istimewa. Dan dia dipersiapkan untuk menjadi orang hebat. Saya mau tanya, apakah kebetulan akan hal ini? Jangan katakan kebetulan. Ini pasti ada jalan Tuhan. Andai Musa tidak meninggalkan Mesir, maka sudah pasti dia menjadi penerus tata Mesir dengan gelar Tutmose III. Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin memastikan apakah bisa terlihat gambar ini. Siapa? Saya lanjut ya. Oke. Silakan, Pak. Ya. Nah, sekarang persiapan Musa. Jadi Musa akhirnya saya skip cerita bagaimana dia bertemu dengan Tuhan di semak belukar itu, karena semua kita pernah membaca. Nah, sekarang kita datang ke Kisah 7 ayat 22. Disebutkan begini. Maka Musa pun diajar oranglah segala ilmu orang Mesir, sehingga ia berkuasa dengan perkataan dan perbuatan. Jadi Musa ini memang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi orang hebat. Seperti yang ditulis dalam Kisah 7 ayat 22. Buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 254, disebutkan begini. Di istana Firaun, Musa menerima latihan sipil dan militer yang tertinggi. Raja telah menetapkan untuk menjadi cucu angkatnya itu sebagai penggantinya. Jadi Musa ini benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang yang akan menjadi pemimpin. Luar biasa. Lalu, di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11, ada terjemahan yang lain, dia bilang begini. As young man, Moses was trained in all the wisdom and military art of Egyptian. Oke? Jadi Musa ini dididik dalam segala kebijaksanaan, segala ilmu orang Mesir, tapi ini juga yang perlu dipikirkan. Military art of Egyptian. Nah, ini seni militer ini, zaman kuno, bukan hanya bagaimana menggunakan pedang atau senjata, atau bagaimana untuk membela diri. Tapi ilmu ini sama seperti mungkin hari ini orang menguasai taekwondo, kempo, judo, karate, silat, atau apa saja ilmu bela diri, di mana dengan ilmu ini dia bisa menggunakan tangan atau kakinya atau bagian tubuh untuk membunuh orang dengan tangan kosong. Itu adalah seni. Jadi bisa bayangkan Musa yang menguasai ilmu untuk membunuh orang dengan tangan kosong. Jadi tidak perlu badan segede mungkin Pak David Mart atau Sir Ruben atau Pak Gultom yang tinggi. Musa mungkin entahlah, tapi saya percaya juga Musa adalah orang yang kekar. Tapi dengan ilmunya ini dia bisa bunuh orang. Dan itu terbukti. Alkitab ceritakan begitu. Musa bunuh orang dengan tangan kosong. Tidak disebutkan memakai senjata yang berat. Nah, Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 254 katakan begini. Dengan menyangka bahwa mereka akan memperoleh kebebasan oleh kekuatan senjata, Musa mengharap. Jadi bukan karena Tuhan yang memang Tuhan pilih, tapi umur 40 Musa mengharap akan memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan tentara Mesir. Jadi Musa sudah yakin sekali, oh dia hebat, dia bisa. Dan ingat, ada ungkapan katakan life began at 40. Kehidupan dimulai dari umur 40. Umur 40 memang bagi orang-orang tertentu itu mungkin dipikir adalah masa paling puncak. Secara tenaga dia punya, secara ilmu dia punya, tetapi jangan lupa di dalam Pengkhotbah pasal 3 mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan dia membuat, artinya Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Jangan lupa bahwa bagi kita mungkin itu saatnya, tapi belum tentu bagi Tuhan. Bagi kita mungkin katakan tidak bisa, tapi Tuhan bisa katakan itu waktunya. Jadi semuanya ada di tangan Tuhan. Jika itu menyangkut masa depan, waktu, posisi, kedudukan, atau apa saja. Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Oke? Ibrani pasal 11 ayat 24-25 disebutkan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun, karena lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Pertanyaannya adalah, apakah benar jalan Musa adalah jalan Tuhan? Dan Musa memilih jalan hidup bagi dirinya sendiri. Jadi Musa langsung mengangkat diri, dia jadi pembela, dia bunuh. Apakah memang itu jalan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, saya baca ayat ini untuk kita renungkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, cara Tuhan bekerja sering tidak sama dengan cara kita bekerja. Dalam bagian lain Alkitab katakan, rancanganmu bukanlah rancanganku. Sama seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah juga berbeda rancangan Allah dengan rancangan kita. Nah, perhatikan ini. 40 tahun Musa dididik di Mesir. 40 tahun dia menjadi orang yang mahir di dalam militer, di dalam ilmu tata administrasi negara. Dia orang yang cakap, dia gagah, dia kuat 40 tahun. Tetapi Tuhan dengan sikap Musa membunuh orang Mesir dan kemudian tampil dengan caranya sendiri. Tuhan katakan, oh ini orang belum siap. Secara kemampuan dia mungkin lebih, tetapi secara karakter dia belum cukup. Dia harus ditambah lagi pendidikan. Dan akhirnya kita tahu cerita, 40 pendidikan, 40 tahun berikutnya, Musa dididik di padang belantara. Dan kita tahu setelah 40 tahun kemudian, Musa digunakan untuk memimpin orang Israel. Jadi umur Musa ini luar biasa. 40 tahun dia dididik dengan cara duniawi, 40 tahun dia dididik oleh Tuhan di padang, lalu Tuhan menggunakan 40 tahun berikutnya untuk bekerja. Tuhan hapus seakan-akan 40 tahun pendidikan terbaik di Mesir dengan 40 tahun pendidikan di padang belantara. Nah, saya mau baca ada satu kutipan yang bagus sekali yang ditulis di dalam buku Alfa Omega, Para Nabi dan Bapa, halaman 291. Dia bilang begini, dikelilingi oleh barisan gunung, Musa terasing bersama Allah. Kuil-kuil Mesir yang megah itu tidak lagi mengesankan pikirannya dengan segala tahyul dan kepalsuannya. Di dalam suasana hikmat di antara bukit-bukit itu, ia dapat melihat keagungan yang maha tinggi. Dan sebaliknya, kini ia menyadari betapa tidak berdayanya dan tidak berartinya ilah-ilah Mesir itu. Di mana-mana nama Khalik tertulis di alam maksudnya. Musa seolah-olah berdiri di dalam hadiratnya dan dikelilingi oleh kuasanya. Di tempat ini, kesombongannya dan sifat merasa diri cukup sama sekali dihapuskan. Di dalam kesederhanaan hidup di padang belantara, efek kemewahan dan kesenangan Mesir hilang di dalam pikiran, dari dalam dirinya. Musa menjadi seorang sabar, bersifat hormat dan rendah hati. Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bilangan 12 ayat 3. Tetapi kuat dalam iman kepada Allah Yakub yang berkuasa itu. Luar biasa pendidikan di padang belantara. Adik-adik, saya ingin memberikan komentar di bagian ini. Kira-kira 17 tahun yang lalu, saya bekerja di Selapur. Saya menjadi kepala asrama dan guru waktu itu. Beberapa siswa yang ada di Selapur waktu itu, anak-anak yang datang dari Jakarta, datang kepada saya kemudian katakan begini, saya dibuang oleh orang tua saya di sekolah yang jelek ini. Saya tanya, kenapa yang jelek? Ya, karena tidak ada keindahan seperti yang saya lihat di Jakarta.
Oh ya, dia adalah anak orang kaya di Jakarta. Lalu kemudian di Jakarta dia biasa pergi ke tempat-tempat yang mewah. Itu sebabnya pada waktu dia sekolah di Selapur, sedikit-sedikit dia ke KR, ke BR, kemudian lari ke Lawang, atau kemana saja hanya karena mau cari yang enak. Lalu kemudian dia katakan, nggak enak di sini, makanan nggak enak, suasana nggak enak, waduh nggak enak semua. Tapi saya pernah sampaikan ini kepada anak itu dan beberapa anak yang lain. Saya katakan bahwa di tempat ini, di antara suasana yang sangat sederhana dibandingkan dari rumahmu, tempat asalmu, Tuhan sementara membentuk engkau. Percayalah kalau engkau jalani hidupmu entah 3 tahun, atau 2 tahun, atau berapa tahun di tempat ini, dan engkau menikmatinya, engkau menjalaninya dengan baik, Tuhan sementara membentuk engkau. Dan beberapa di antaranya saya lihat hari ini, 13 tahun yang lalu ya, 17 tahun yang lalu. Hari ini beberapa saya dengar sudah menjadi orang-orang yang hebat. Andaikan dia tidak pernah di Selapur, dan tidak menikmati suasana Selapur, barangkali lain jalan hidupnya. Musa, andaikan tidak pernah ada di padang belantara, barangkali lain hidupnya. Yang pasti adalah setiap bagian dari hidup ini, Tuhan mempunyai waktu untuk mendidik kita dan membentuk kita. Adik-adik, saya mau katakan, Tuhan membentuk engkau melalui institusi ini. Tuhan membentuk engkau melalui suasananya, melalui guru-gurunya, melalui keadaan yang ada. Nikmati itu, karena itu bagian dari pendidikan demi masa depan. Nah sekarang kita lanjut lagi. Musa akhirnya Tuhan gunakan. Perhatikan ayat ini. Bilangan 12 ayat 3 katakan, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Sebenarnya terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris adalah humble man. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tahu enggak? Apakah ini bawaan Musa kecil? Tidak. Karena terbukti dia panas melihat orang Mesir. Dia suka marah. Dan memang terbukti akhirnya pada waktu dia melayani orang Mesir, sempat dia juga marah. Karena itu bawaan aslinya. Tetapi 40 tahun di padang belantara itu menjadikan dia orang yang bukan unggul secara akademis, bukan unggul secara kemampuan militer atau fisik, tapi seorang yang lembut hati. Kata-kata Alkitab tidak mungkin berdusta ketika mengatakan lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Ini adalah hasil pendidikan padang belantara. Oke. 40 tahun kemudian setelah tamat sekolah padang belantara, Musa kembali ke Mesir. Dan kita tahu ceritanya bagaimana ketika Musa kembali ke Mesir. Nah, saya mau cerita sedikit, ada sesuatu yang menarik di sini. Disebutkan di dalam Keluaran pasal 4, ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Ingat, waktu itu sebelumnya terjadi perdebatan di mana Musa tolak berkali-kali. Dia nak siap, dia nak mau. Sama sekali dia nak mau. Tapi Tuhan paksa. Dan akhirnya Musa katakan, oke, dia berangkat, dia sudah bawa. Bahkan dia bawa istri, anak-anaknya. Tetapi anehnya di ayat 24 dari pasal itu ada pernyataan katakan begini. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, piye iki? Orang nggak mau, kok akhirnya mau, lalu tiba-tiba Tuhan mau bunuh dia. Pernah baca ayat ini? Dan saya pikir Anda baca ini dan mungkin kemungkinan besar saya yakin kalau Anda tidak tahu latar belakang, Anda tidak mengerti bagian ini. Sudah tidak mengerti. Kenapa? Orang sudah siap lalu kemudian mau dibunuh. Saya mau baca ada satu bagian dari terjemahan yang lain yang perlu kita paham. Dia bilang begini, ada sebuah Alkitab, paraphrase, The Clear Word namanya, yang ditulis oleh Jack Blanco. Saya baca ini, dan kita mudah-mudahan boleh mengerti. So Moses and his family left, and at one of the place where the camp, the Lord sent an angel to speak to Moses in a dream. The angel pointed out to him that he had listened to his wife instead of the Lord, and had not circumcised his youngest son. He had not carried out the sign of the covenant
that God had made with Abraham. The angel told him that he would not let them go on until this was done. He spoke in such a stern way that Moses thought that the angel might kill him. Jadi begini, Musa ini mau dipersiapkan untuk jadi pemimpin Israel. Dan di satu sisi, Israel itu ada regulasi, ada aturan yang tidak boleh diabaikan. Semua anak laki-laki itu harus disunat. Persoalannya, pada waktu itu, mungkin anak yang pertama disunat, lalu kesakitan, jadi istrinya katakan, sudahlah anak yang kedua ini nggak usah disunat. Dan Musa mungkin berpikir, oh ya, sudahlah. Dia lebih dengar ke istrinya. Itu sebabnya terjemahan ini katakan, he had listened to his wife instead of the Lord untuk masalah sunat ini. Nah, Tuhan tidak main-main untuk sesuatu yang kalau memang ketetapan itu harus dilakukan. Apalagi Musa sementara dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin sementara dia lalai untuk melakukan aturan. Jadi kalau dia memimpin, keluarganya juga ikut aturan bagi semua orang. Jadi bukan hanya orang yang dipimpin, tapi dia juga, keluarganya juga harus merasakan aturan yang sama. Boleh lihat di sini? Itu sebabnya malam itu Tuhan marah sekali. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, siapapun kita, dari kecil sampai dewasa, kalau memang itu aturan, maka Tuhan nyuruh kita untuk mengikuti aturan. Allah itu adalah Allah yang berperaturan. Di sekolah, di Islapur saya tahu ada banyak peraturan. Peraturan asrama, peraturan sekolah. Itu harus diikuti. Dan semua kita ikut dalam aturan itu. Baik kita guru, kita pemimpin, semua. Musa, Tuhan kasih pelajaran yang berharga. Ikut aturan. Hampir saja dia mati hanya karena tidak ikut aturan. Baik. Nah, saya mau kasih tahu ada beberapa hal yang menarik yang mungkin Anda sering abaikan di dalam kisah tentang Musa. Alkitab jujur menceritakan tentang seorang Musa. Dia seorang pemimpin besar. Di awal dari akhir pelayanannya, dia tidak mendengar Allah karena mendengar istrinya, lebih dengar istrinya pada kasus sunat anaknya, dan mendengar kata hatinya daripada kasus. Dan kemudian di akhir dia mendengar kata hatinya dari kasus memukul batu. Jadi ada 2 kali Musa dalam periode pelayanannya, di awal dan di akhir, atau di hampir masuk ke tanah Kanaan, dia tidak mendengarkan. Menarik ya. Saya mau kasih tahu, ketidakmenurutnya yang pertama hampir membuat dia tidak berhasil menjadi pemimpin Israel. Kemudian ketidakmenurutnya yang kedua hampir membuatnya untuk tertunda masuk ke tanah Kanaan. Loh, kok pendeta Raymond ini katakan tertunda? Kan yang kami mengerti Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Saya mau katakan, Musa masuk. Loh, di mana? Matius 17 ayat 3, tahu cerita pada waktu Yesus berada di atas sebuah bukit? Siapa yang dikirim dari sorga? Matius 17 ayat 3 katakan, ada 2 orang, Elia dan Musa. Ternyata Musa juga pergi sempat datang ke tanah Kanaan. Tapi dengan cara yang berbeda, melalui jalur yang berbeda. Dia naik dulu ke atas, baru dia turun. Dan itu jarak waktu kurang lebih 1.500 tahun. Luar biasa ya. Tuhan akhirnya mengizinkan dia. Hampir saja dia hampir saja tidak masuk. Tapi dia masuk. Tapi yang paling hebat, dia tidak hanya masuk ke tanah Kanaan duniawi, tapi dia masuk ke tanah surgawi. Dan itu semua harus menjadi obsesi kita. Kita tidak hanya menjadi orang sukses di dunia, kita masuk pada satu periode waktu atau periode menyenangkan di tanah perjanjian, tapi juga kita harus punya obsesi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, begitu banyak orang bertahun-tahun menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi pemimpin umat Tuhan, tetapi tidak mengikuti instruksinya. Itu yang disebut follower but not follow. Pengikut tapi tidak ikut. Oke, begitu banyak orang berdoa dan doanya tidak dijawab Tuhan. Bukan karena Allah tidak siap menjawab menolongnya, tapi ada ganjalan yang tidak diselesaikan. Ini harus kita mengerti. Oke, saya skip ini karena masih banyak yang harus saya sampaikan. Baik. Jadi, jangan pernah mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami.
Tapi tanyakanlah diri kita untuk apa yang harus kita perbaiki dan di hadapannya maksud saya. Pada waktu kapal hampir tenggelam, Yunus tahu dia bersalah sehingga dia minta untuk dibuang ke laut. Jadi alam yang sedang marah itu bukan salah dia, tapi salah dirinya. Bukan salah Tuhan, tapi salah diri dari Yunus. Pada waktu Petrus hampir tenggelam, itu bukan karena salah Tuhan. Tuhan sudah suruh dia jalan. Tapi ia sadar dia kurang iman dan butuh pertolongan Tuhan. Setiap peristiwa, bahkan yang buruk sekalipun, jangan persalahkan Tuhan. Tapi mungkin Tuhan ada maksud. Atau mungkin sedang menegur kita. Entahlah. Yang pasti Tuhan selalu berencana yang baik untuk kita. Oke, sekarang Keluaran pasal 5. Musa menghadap Firaun. Nah, ini detik-detik yang luar biasa. Dan kemudian diceritakan orang Israel tambah menderita. Sekarang pertanyaan, siapa Firaun yang dihadapi Musa dan Harun itu? Lalu kemudian akhirnya menolak Musa. Tidak ada di dalam Alkitab, tapi saya mau cerita ini. Pemimpin orang Mesir dan Musa. Jadi waktu Musa Musa lahir, maka pemimpinnya itu adalah Tutmose I. Lalu Tutmose I itu punya anak Hatshepsut yang saya sudah ceritakan tadi bersama dengan Tutmose. Nah, karena Tutmose II ini meninggal, maka akhirnya diminta Tutmose III yang merupakan keponakan dari Tutmose I untuk mendampingi tantenya Hatshepsut. Jadi Tutmose ini statusnya hanya sementara. Kalau nanti Musa sudah lebih dewasa, sudah siap, maka Tutmose ini akan turun dan tempatnya akan digantikan oleh Musa. Nah, tetapi kita tahu ceritanya, Musa akhirnya membunuh orang Mesir, kemudian Alkitab katakan, di dalam Alkitab ada frase yang menyebutkan Firaun itu berikhtiar untuk membunuh Musa. Kenapa? Ini saya mau cerita sejarah keluarga. Seandainya Musa tidak melakukan kesalahan, seperti yang saya katakan tadi, sewaktu-waktu dia akan mengganti Tutmose III. Tutmose III tidak punya alasan apapun untuk menggantikan Musa, karena itu sudah aturannya. Jadi ketika dia dengar Musa membunuh Mesir, itu kesempatan. Itu sebabnya kenapa dia berikhtiar untuk membunuh Musa. Jadi Musa adalah rival, adalah lawan politik. Tidak bisa tidak demi mempertahankan akan. Oh, kok tiba-tiba mati anu saya. Boleh saya ulang ini? Wow. Oh, tunggu ya, saya ulang buka. Oke, boleh sabar sedikit? Sebentar ya, saya ulang buka ini. Ada masalah ini. Ya Pak Pendeta, tidak apa-apa, tenang saja. Anak-anak kami sabar ya. Ini pelajaran sangat luar biasa ini. Pak Pendeta dalam kondisi yang terbatas masih semangat untuk memotivasi anak-anak kami dari jauh. Tetap bertahan ya. Oke. Sebentar ya. Saya Oke. Oke, sudah tidak lama lagi kita selesai. Baik, saya share screen ya. Oke. Bisa kelihatan ini? Bisa Pak. Bisa kelihatan? Oke, Bisa, sudah Pak. ya. Jadi Tutmose III ini seperti yang saya katakan, dia ini rival berat. Atau Musa adalah rival berat dari Tutmose III. Itu sebabnya ketika Alkitab katakan dia berikhtiar membunuh Musa setelah Musa melakukan kesalahan membunuh orang Mesir. Nah, akhirnya kita tahu Musa lari kan? Dia lari dan kemudian pergi ke Midian. Tutmose III akhirnya berkuasa. Kata orang, Tutmose III ini memang benar-benar ambisius. Saya baca dari beberapa literatur. Jadi Tutmose II ini
kemungkinan besar mati karena diracun oleh Tutmose III. Hatshepsut sendiri akhirnya mati, dan beberapa tulisan mengatakan itu pun dibunuh oleh Tutmose III. Jadi Tutmose III membunuh Hatshepsut, membunuh Tutmose II demi melegalkan posisinya, dan akhirnya setelah dia mangkat, maka anaknya diangkat menjadi Firaun, dan itulah Amenhotep II. Amenhotep II sendiri punya anak yang namanya Tutmose IV. Nah, pada waktu Musa datang kembali ke Mesir, penguasa Mesir itu bukan lagi Tutmose III, tapi penguasa Mesir adalah Amenhotep II. Jadi anak dari Tutmose III. Sekarang, saya mau kasih tahu, bagi orang Mesir, Firaun itu adalah perwujudan Allah. Bagi orang Mesir, mereka ini, para Firaun, dianggap manusia dewa. Kata-kata mereka itu selalu didengar. Lepas dari mereka ini dianggap sebagai Allah, Amenhotep II tahu persis cerita tentang Tutmose III. Bagaimana seharusnya posisinya bukan posisi ayahnya, tapi posisi itu adalah posisi dari Musa. Jadi waktu Musa kembali, kemudian dia tahu siapa Musa, maka dia ingat ini orang hebat yang kembali. Tidak heran ketika kita baca buku Keluaran, pada waktu berkali-kali Musa meminta untuk mengizinkan orang Israel, kita dapati selalu Firaun menolak. Kenapa? Karena kalau dia izinkan, satu, maka itu berarti pindah kepercayaan orang Mesir dari mempercayai Firaun yang berkuasa menjadi mempercayai orang Israel, Allah Israel, dan Musa yang berkuasa. Di sisi yang lain juga dia malu bahwa ternyata memang Musa yang punya kapasitas untuk memimpin. Ini masalah reputasi, ini masalah harga diri. Itu sebabnya kita jumpai di dalam 9 tulah atau 10 tulah, lalu kemudian tulah ke-10, setelah tulah ke-10, baru kemudian dibebaskan. Sekarang kita mengerti catatan Alkitab itu ya. Tadinya kita tidak mengerti, tapi kalau saudara mungkin membaca dalam referensi yang lain seperti yang saya ceritakan, maka saudara akan mendapati beginilah latar belakang yang ada. Nah, Amenhotep berkuasa, Musa datang. Tapi kita tahu di dalam cerita itu, setelah tulah ke-10, maka disebutkan anak Firaun itu mati. Sebagaimana hukuman terhadap seluruh anak sulung Mesir. Dan kita tahu juga, pada waktu orang Israel berada di Laut Teberau, kemudian mereka akhirnya lolos, maka disebutkan Firaun dan para prajuritnya mati terkubur di laut itu. Jadi akhirnya Tutmose III yang membunuh 2 orang, Hatshepsut dan Tutmose II, itu dibalas Tuhan dengan Amenhotep II dan Tutmose IV, yakni anak dan cucunya, juga dibunuh Tuhan dengan cara yang seperti itu. Allah adil bukan? Saya mau kasih tahu kepada anak-anak dan semua kita. Jangan pernah khawatir tentang masa depan kita. Jangan juga rasa tersinggung atau marah dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita adalah umat Tuhan, Tuhan punya cara dan waktu untuk menyingkirkan orang-orang yang merusakkan atau membuat kita tidak baik. Allah itu adalah Allah mengatur individu sejak dari kandungan. Allah itu mengatur bangsa yang besar, bahkan mengatur waktu. Dan Allah itu adalah pengatur sejarah. Luar biasa Allah itu. Nah, sekarang, sebelum saya lanjut, jadi Anda mungkin pernah lihat obelis ini, bukan? Obelis ini adalah sebenarnya adalah prasasti. Biasanya raja-raja kuno itu menuliskan akan karya-karyanya di sini. Hatshepsut, pada waktu dia hidup, dia adalah ratu yang membuat banyak karya di Mesir. Saking banyak dan dihormati oleh orang Mesir, semua itu dicatat di obelis ini. Tapi tahukah kita, di zaman Tutmose III, itu semua dia hapus. Dia tampal itu dengan sesuatu sehingga tidak terlihat. Tapi menjelang abad 20 atau pada abad ke-20, para arkeolog datang kemudian
coba lihat, dan mereka kupas, dan akhirnya terbuka seperti ini. Dan akhirnya mereka dapati catatan Hatshepsut itu seperti ini. Sekali lagi, orang tidak bisa menyembunyikan sejarah. Orang tidak bisa menutupi karya. Kalau itu adalah karya dari anak Tuhan. Karena Tuhan itu punya cara yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Jangan lupa itu. Kepada kita semua, Tuhan tidak tuntut kita untuk meraih posisi atau tempat atau apa saja. Kepada anak-anak, Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi ambisius untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk berkarya, melakukan sesuatu sepanjang hidup kita. Soal hasil, biarlah Tuhan sendiri akan menjaga penilaian, tanggapan dalam sejarah. Tuhan akan menunjukkan bahwa seseorang yang bekerja dengan baik itu selalu akan dikenang di dalam kehidupan ini. Sekarang kita datang, jadi ini catatan-catatannya, ini obelis, ini catatan dalam huruf-huruf Mesir ya. Kita mengerti huruf-huruf Mesir seperti ini. Oke. Sekarang Amsal 16 ayat 9 berkata begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau bahasa Inggris katakan a man heart plans his way. Jadi kita rencanakan mungkin seperti ini rancangkan, tetapi sesungguhnya but the Lord directs his steps. Tuhan yang atur. Tapi untuk kali ini kita perlu berjalan di dalam langkah dan jalan Tuhan. Nah, menyangkut jalan hidup Musa, perhatikan ini. Waktu kecil seharusnya mati, tapi bisa hidup. Apakah ini kebetulan? Itu karena jalan Tuhan. Waktu anak-anak dan remaja seharusnya menjadi orang Ibrani, tapi akhirnya Tuhan menjadikan dia orang Mesir. Apakah ini kebetulan? Saya rasa itu Tuhan yang atur. Waktu dewasa seharusnya berada di istana, tapi akhirnya berada di padang belantara. Apakah ini? Ya memang mungkin ini jalan Musa, tetapi Tuhan juga yang mengaturnya. Dan waktu Tuhan seharusnya pensiun di padang, tapi justru memimpin bangsa Israel. Apakah ini kebetulan? Ini juga jalan Tuhan. Dan waktu mati seharusnya ada di tanah Kanaan duniawi, tapi justru ada di sorga. Ini adalah jalan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan ini. Sigmund Freud selalu atau punya teori. Jadi hari ini ada teori dan ini sering digunakan dalam dunia kriminal ya, di mana seseorang kalau seandainya dia melakukan kejahatan ditelusuri masa kecilnya. Barangkali ada sesuatu yang trauma atau perlakuan yang tidak baik oleh orang tuanya yang menyebabkan perilakunya menyimpang. Jadi selalu Sigmund Freud dalam teorinya ini mengatakan bahwa apa yang ada pada kita itu adalah stimulusnya adalah masa lalu kita. Waktu kita kecil. Nah, teori ini dipakai bertahun-tahun. Jadi orang selalu menghakimi masa lalu. Ini karena masa lalu, karena masa lalu, karena masa lalu. Tetapi Sigmund Freud ini adalah orang masih turunan Yahudi ya. Lalu datang seorang yang bernama Viktor Frankl. Oh, kalau saya cerita lagi Viktor Frankl, saya punya bukunya. Viktor Frankl ini adalah seorang psikolog Yahudi. Istrinya mati dibunuh di kamp konsentrasi, orang tuanya mati dibunuh di sana, keluarganya banyak mati di sana. Dia juga hampir mati. Jadi seharusnya dia dalam keadaan tertekan, dia ini memikirkan, oh saya menyerah dengan keadaan ini. Tetapi dari sekian banyak kita tahu pembunuhan, genosida terhadap orang Yahudi, ada yang katakan 2 juta, ada yang katakan 3 juta, ada yang bilang 6 juta, entahlah berapa jumlah orang-orang Yahudi yang mati pada waktu Hitler berkuasa, Nazi di Jerman. Maka semua orang ini kebanyakan mati selain disiksa, juga mati karena perasaan yang belum disiksa sudah rasa mati dan akhirnya mati. Jadi kita ini harus lawan perasaan, lawan dengan keadaan. Viktor Frankl punya teori begini. Semua kita boleh saja mengalami hal yang buruk, tapi ada yang Tuhan tidak pernah akan ambil dari otak kita, yaitu freedom of choice, kuasa untuk memilih. Kita boleh katakan, mama dan papa saya tidak baik, lingkungan saya dibesarkan tidak baik. Tapi untuk memutuskan masa depan, bukan karena mereka. Kita harus katakan, tapi saya harus menjadi orang yang baik.
Hari ini tadi malam saya sudah katakan bahwa saya mungkin oleh karena keadaan saya akan katakan saya tidak bisa. Tetapi dalam otak saya harus tanam bahwa saya harus dan bisa lakukan. Saya tidak bisa menyerah dengan keadaan ini. Walaupun mungkin sekolah akan berterima, guru-guru akan berterima, tapi saya harus katakan enggak, saya harus lakukan ini. Dan adik-adik, dalam hidup ini ada satu hal yang penting. Kita tidak boleh permisif atau menyerah dengan keadaan realita yang ada. Oh, saya datang dari orang susah. Oh, saya tidak punya uang. Oh, saya bodoh. Tapi tidak ada orang bodoh sebenarnya. Yang ada adalah orang yang tidak mau berusaha. Oh, saya tidak punya ini, tidak punya itu. Saya tidak punya bakat. Saya tidak sama dengan ini. Banyak sekali alasan. Tapi saya mau katakan kepada adik-adik, kalau memang kita mau digunakan Tuhan, Tuhan bisa gunakan kita, dan kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan atur jalan kita. Ada enggak kemauan? Jangan seperti yang saya jelaskan kemarin, kita menjadi orang yang malas, pasrah, yang tidak mau lakukan apa-apa. Selalu ada kebebasan untuk memilih. Adik-adik, Anda punya kesempatan masa depan yang hebat, siapapun Anda, dimanapun Anda, bagaimanapun keadaan, Anda punya masa depan. Kalau Anda mau Tuhan gunakan. Jadi, ada satu bagian yang saya suka. Dia bilang begini, be more concerned with your character than with your reputation. Your character is what you really are, while your reputation is merely what other things you are. Jadi jangan cuma karena orang berpikir, oh ya dia cantik, dia gagah, kita tampil di Facebook, kita hanya menampilkan yang luar. Nggak peduli. Saya mau katakan kepada adik-adik. Saya pernah cerita pada waktu yang lalu. 30 tahun atau 30 tahun yang lebih yang lalu, saya sama seperti adik-adik. Saya sekolah di satu sekolah. Saya hanyalah seorang siswa yang labor, yang kerja. Ketika orang semua mereka punya baju yang bagus, saya tidak punya baju yang bagus. Ketika orang sementara belajar, kemudian menikmati yang enak-enak, saya sementara kerja di dapur. Saya sementara ngepel. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita kerja, kita lakukan sesuatu. Jangan peduli dengan apa kata orang. Dan saya rasa bahwa hari ini, saya menjadi seorang yang senang dengan bekerja. Dan itu bukan dibentuk hari ini. Itu adalah kebiasaan yang dibentuk dari waktu kita muda. Pada waktu saya kecil, saya sempat mengomel dengan oma opa saya dan orang tua saya. Kenapa? Karena di saat orang-orang semua pergi ke sekolah dengan tidak melakukan apa-apa, saya harus punya kerja, harus membersihkan halaman terlebih dahulu, harus mengangkat air, mengisi bak-bak yang berat. Itu sebabnya hari ini saya agak pendek barangkali, karena waktu kecil saya ini harus mengangkat beban yang banyak. Isi sumur, ambil air dari sumur, sumurnya ini puluhan meter di bawah, kemudian saya harus isi di ember-ember, saya bawa di bak-bak. Itu dulu saya lakukan, kemudian saya berangkat ke sekolah. Tiap hari. Dan saudara-saudara, barangkali orang selalu katakan bahwa ini nak penting. Tapi setiap pekerjaan extra mile yang engkau kerjakan sungguh-sungguh dari kecil, ketika engkau dewasa, itu akan membentuk engkau sehingga engkau terbiasa untuk kerja extra mile. Saya mau kasih tahu bahwa hari ini, seperti yang saya katakan tadi, selain kita harus dibekali dengan pengetahuan, dunia membutuhkan orang yang punya karakter dan orang yang bisa kerja, gesit, melakukan sesuatu. Komputer, teknologi sering membuat kita malas. Tetapi kita harus punya ekstra, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya visi, kita punya sesuatu yang harus kita lakukan. Dan sepanjang pekerjaan ini, walaupun kita jangan peduli mungkin kita gagal, kita tidak bisa melakukan lebih baik dari yang lain. Itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita lakukan, you do what the best that you can do. Engkau melakukan apa yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Dan itu akan nolong engkau pada masa depanmu. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Yang pasti, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dia akan bertindak ketika kita serahkan, kita percaya, kita jalani, kita melakukan porsi kita. Sebagai siswa, sebagai administrator, atau apa saja. Sehingga hidup kita menjadi hidup berkat dan hidup penuh makna. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus.
Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih oleh karena hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan membentuk kami semua. Tuhan akan menggunakan kami semua. Asalkan kami mau digunakan sejak kami kecil, sejak kami remaja, sejak kami menjadi orang muda, bahkan sampai kami menjadi orang tua sekalipun. Tuhan, ajarlah kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarkan Tuhan menggunakan kami dalam kapasitas apapun yang Tuhan ingin gunakan kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh bersama-sama dengan seluruh warga Islam Purwodadi, dari siswa, guru-guru, administrator, kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan menggunakan kami menjadi alat-Mu demi masa depan masing-masing kami untuk menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Tuhan gunakan anak-anak yang ada untuk mereka boleh digunakan Tuhan menjadi kebanggaan keluarganya dan juga menjadi kebanggaan di dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami semua. Tuhan akan tuntun khususnya anak-anak di dalam persiapan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu. Kami serahkan aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik Bapak Ibu guru dan staf, para orang tua kami yang tercinta, dan anak-anak kami yang kami kasihi, saya percaya kita sudah mengatakannya amin di dalam hati kita masing-masing. Satu pekabaran yang kita percayai luar biasa untuk memotivasi setiap kita. Sebagian saya lihat sudah langsung keluar, jadi belum apa-apa sudah keluar ya. Tolong yang lain belum keluar dulu. Pendeta Raymond Lohonauman ini sudah sampaikan kepada saya. Dia katakan, "Sir, saya bertanggung jawab sampai tuntas dalam kondisi begini." Nah, itulah motivasi buat kita semua. Dan beliau sudah katakan tadi, nanti kalau tiba-tiba datang dokter memeriksa, mohon maaf saya akan berhenti. Tetapi kita doakan semoga selesai saya, dokter belum datang. Dan ternyata selesai. Dan semoga sebentar lagi dokternya pun datang. Nah, untuk itu, kami atas nama sekolah, Bapak Pendeta Raymond Lohonauman, sangat mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Pendeta. Kami tetap mendoakan semoga proses penyembuhan mata Bapak segera berkembang lebih baik dan dapat melayani kembali dengan lebih baik seperti sedia kala. Dan itu juga menjadi doa dan harapan kita semua. Tuhan kiranya memberkati, sampai berjumpa dalam pelayanan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak bagi Bapak Pendeta Raymond Lohonauman yang sudah membawakan pelajaran yang begitu penting bagi kami pada hari ini. Biarlah kita semua turut mendoakan Bapak Pendeta untuk segera pulih kembali. Saat ini kita akan mengikuti doa tutup yang akan dibawakan oleh Bapak Aprilion Bangun. Oke, mungkin pada pagi ini untuk menutup acara WOP kita, ada tambahan yang ingin disampaikan dalam doa. Saya persilakan. Dari orang tua, dari murid, ataupun dari guru-guru. Baiklah, kita berdoa. Kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Tuhan Allah di sorga, Allah yang penuh kasih dan kelimpahan atas kehidupan kami. Kami menyadari atas keterbatasan dan kelemahan, bahkan dosa-dosa kami yang kami sudah lakukan. Baik yang menyakiti kepada teman kami, kepada orang tua, pada guru-guru, terlebih menyakiti hati dan perasaan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan layaknya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kehidupan ini biarlah Engkau yang mengatur dan merencanakan, sehingga kami dapat meraih apa yang direncanakan
cita-cita kami, tujuan hidup kami, itu terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami sangat senang karena sudah dikenyangkan di dalam pekan doa selama 1 minggu ini. Melalui para pembicara, Ibu Yudit, Bapak Elvin Tobing, dan Bapak Pendeta Raymond Lohonoma. Kiranya Engkau memberkati kepada para pembicara kami dalam aktivitas pekerjaan, profesi, dan bahkan keluarga beserta anak-anak mereka. Ya Tuhan, kami dipisahkan melalui jarak yang berjauhan antar sesama kami. Tetapi kami yakin dengan adanya pekan doa yang sudah dilaksanakan 1 minggu ini dapat mengubah pikiran kami, pola belajar kami, pola kehidupan kami, agar selalu bersandar, bergantung kepada Engkau. Dan kami menjadi pemenang iman yang sudah Engkau bekali, bukan pada saat ini saja, tetapi pada saat sebelum-sebelumnya yang sudah kami terima melalui para guru-guru dan orang tua kami yang kami kasihi. Ya Tuhan di sorga, kami turut mendoakan kepada para siswa, mulai dari kelas 7 sampai kelas 12, dalam pelajaran jarak jauh. Biarlah Tuhan, para siswa yang ada di Selapur maupun yang ada di luar Selapur, dapat dengan rajin memotivasi apa yang menjadi tuntutan tugas belajar mereka. Tuhan di sorga, kami juga mendoakan kepada para orang tua yang saat ini mendampingi buah hati mereka dalam pembelajaran jarak jauh. Biarlah ya Tuhan, para orang tua dapat diberikan kekuatan kesabaran agar dapat memberikan arahan apa yang menjadi tugas dan tuntutan pelajaran mereka. Begitu pula para guru-guru yang ada di Selapur ini. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat bijaksana dari surga, agar mereka dapat memberikan pelajaran yang terbaik, walaupun jauh dari tempat anak didik mereka. Tetapi kami yakin ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan dapat juga mereka cerna. Siswa-siswa dapat mengerjakan dengan baik semua tugas dan pembelajaran mereka. Ya Tuhan di sorga, biarlah pertemuan Minggu Sembahyang ini tidak begitu saja, tidak berlalu dari pikiran dan hati kami. Dan ini selalu tertanam dalam kehidupan kami selanjutnya, sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Mohon ampun Tuhan atas pelanggaran dan dosa kami, agar apa yang kami utarakan sepanjang minggu doa ini dapat terjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan yang begitu baik atas kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Engkau yang mengatur dalam kehidupan kami. Khususnya ini adalah hari persiapan menyambut Sabat-Mu. Biarlah hati kami selalu diperbaharui, selalu bersukacita, selalu rendah hati, dan suka menolong terhadap sesama kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah minta doa ini. Amin. Demikianlah acara Week of Prayer kita sepanjang minggu ini telah berakhir. Diinformasikan kembali bagi kita semua, Bapak, Ibu, orang tua wali, dan anak didik kami untuk menghadiri acara Vesper pada sebentar malam pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Sampai jumpa nanti malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Saya mohon Amin, pamit amin. ya, mau Pada
Pak Raymond, terima kasih Pak Raymond. Thank you, sir. Terima kasih Pendeta Raymond. Semoga berjalan baik. Terima kasih Pak Cepat Pendeta sembuh. Raymond. Terima kasih. Pak Pendeta Raymond. Cepat sembuh Pak Pendeta. Pendeta Raymond, makasih. Terima kasih. Cepat sembuh. Ya, sama-sama. Udah keluar deh. Terima kasih semua. Ibu Eva silakan berpantun. Sama Pak Raymond.